Presiden Jokowi menyebut perekonomian dunia di 2023 akan gelap, alias akan terjadi resesi ekonomi global di 2023. Inflasi tinggi adalah salah satu penyebab dari resesi ini, teman kumparan, yang juga diprediksi akan dialami Indonesia. Tapi apa sih inflasi? Nah, sederhananya, inflasi ini membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal. Selain itu, mencari pekerjaan baru juga akan lebih sulit karena perusahaan banyak yang melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan. Terus kenapa negara-negara di dunia bisa mengalami inflasi? Apa sih penyebab utamanya? Setidaknya ada 3 hal besar yang punya andil terkait hal ini, yakni pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, serta adanya perubahan iklim. Ketiga hal inilah yang membuat harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Dengan begitu, secara otomatis harga pangan dan komoditas energi pun ikut melonjak, yang mana pasti diikuti dengan harga barang dan jasa yang juga semakin mahal. Lalu jika sudah begini, bank sentral di seluruh negara harus melakukan upaya untuk menstabilkan inflasi, yakni dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dengan mengambil upaya ini, harapannya bunga deposito dan imbal hasil surat berharga juga akan naik, sehingga menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank dibandingkan untuk dikonsumsi. Jika sudah begini, maka peredaran uang di masyarakat jadi berkurang dan permintaan terhadap barang akan menurun diikuti harga yang ikut turun. Pada akhirnya, tingkat inflasi diharapkan juga menurun. Dalam proyeksi ekonomi global 2023 yang dikeluarkan IMF, resesi tak hanya akan menggerus negara maju, teman kumparan, tapi juga negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena Bank Sentral Amerika, The Fed, pasti akan menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi ini. Pastinya imbal hasil atau bunganya juga akan semakin meningkat. Dengan begini, secara otomatis para investor asing yang berinvestasi di Indonesia akan memilih menarik dananya dan memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Fenomena ini disebut juga dengan capital outflow. Yang kedua, karena semakin banyak investor yang menaruh dananya di Amerika Serikat, maka dolar Amerika akan semakin kuat, yang mana membuat rupiah melemah. Bahkan nih, nilai tukar rupiah diprediksi menembus Rp16.000 per dolar Amerika. Ketiga, inflasi di Indonesia juga sudah melampaui target Bank Indonesia. Per September 2022, inflasi Indonesia mencapai 5,95%. Padahal targetnya di tahun ini sekitar 2-4%. Dan keempat, tentunya ada kaitan dengan pandemi COVID-19. Pada saat pandemi 2020, masyarakat Indonesia melakukan penghematan. Akibatnya daya beli menurun dan banyak PHK yang terjadi di berbagai perusahaan. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia loh. Sebenarnya dalam laporan IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 masih diproyeksi positif atau tumbuh sekitar 5%. Bahkan secara keseluruhan, negara berkembang diproyeksi tumbuh positif 3,6% di 2023. Namun, IMF tetap memperingatkan bahwa negara berkembang akan mengalami inflasi yang tinggi, yakni mencapai 9,9% di tahun ini dan menurun ke 8,1% di tahun depan. Nah, ancaman resesi sudah di depan mata. Lantas, apa yang perlu pemerintah lakukan? Saya pikir salah satu yang bisa didorong di tahun depan itu mungkin investasi domestik itu dan juga PMA harusnya bisa didorong. Kepastian soal Omnibus Law bisa dipercepat gitu ya, itu kan salah satu kendala investasi jangka panjang. Lalu yang lain mungkin dari sisi peningkatan demand bisa didorong lewat kebijakan fiskal yang efektif dan terarah ya, karena kan kita tahu dari sisi size-nya akan menurun tahun depan ya, karena ada pembatasan kita balik di bawah 3% PDB lagi, tapi dari sisi efektivitasnya mungkin didorong untuk sektor-sektor yang punya multiplier efek besar ya. Oke. Mengantisipasi resesi dan gejolak ekonomi lainnya, kita bisa apa?
Yang pertama, jangan boros. Ikat pinggang nih Besti. Usahakan mengelola uang cash dengan lebih baik dan siapkan dana darurat. Yang kedua, hindari hutang dan segera lunasi cicilan secepat mungkin. Karena dengan naiknya suku bunga acuan, maka bunga cicilan kita juga akan naik sehingga cicilan kita akan semakin membengkak. Lalu untuk berinvestasi, sebaiknya letakkan di produk safe haven yang mudah dicairkan seperti logam mulia. Terus, karena perekonomian global tidak bisa diprediksi, bagi para karyawan nih, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk resign dari tempat kerja. At least, kita mengamankan dulu sumber utama pemasukan kita. Tapi beda lagi dengan kalian yang mungkin memiliki dana lebih. Kalian bisa tetap berbelanja, wisata kuliner, dan berlibur. Pengeluaran kalian itu justru bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada salahnya mempersiapkan upaya preventif dalam menghadapi prediksi gelapnya ekonomi global di 2023. Jika resesi tak terjadi, syukur. Terjadi pun kita sudah punya senjatanya.